Pemirsa, pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, warga mulai kembali perlahan menata kehidupannya. Meskipun begitu pemirsa, ada sebagian orang masih memilih untuk mengungsi di posko yang ada di sana. Informasi terkini ada jurnalis Metro TV Tia Iskandar di sana. Jadi Tia, selamat siang. Bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat siang Valen dan juga Jason. Saat ini kami sedang berada di Islamic Center yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan salah satu posko yang menampung warga terdampak dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor pada akhir November lalu. Dan memang situasi terkini jika dapat kami gambarkan, jumlah pengungsi sudah tidak sebanyak jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebagian warga ini sudah memilih untuk kembali ke rumah mereka untuk menyelamatkan dan juga membersihkan sisa-sisa yang memang masih bisa mereka amankan. Dan selain itu, sebagian warga lainnya juga memilih untuk mendirikan tenda secara mandiri karena adanya alasan kenyamanan dan juga alasan-alasan pribadi lainnya. Dan jika kita melihat di Islamic Center yang terletak di belakang kami, ini tidak hanya merupakan sebuah posko pengungsian yang berdasarkan keterangan dari petugas posko, ini dapat saat ini menampung sebanyak 161 orang yang terdiri dari 39 kepala keluarga. Tidak hanya sebagai posko pengungsian saja, tetapi juga di sini merupakan titik posko bantuan logistik dan juga dapur umum. Dan tadi kami sempat melihat sudah ada bantuan logistik berupa tadi ada bahan makanan, kemudian juga ada pakaian-pakaian yang ini dapat didistribusikan kepada warga di sekitar Kabupaten Aceh Tamiang. Dan selain itu di belakang kami juga ada dapur umum yang digunakan untuk mengolah makanan untuk warga terdampak dan juga relawan yang memang sedang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Tadi berdasarkan wawancara kami dengan petugas yang ada di dapur umum, di sana mereka dapat menyiapkan hingga 100 kg beras untuk makan siang, dan untuk malam ini akan disiapkan sebanyak 30 kg untuk para relawan dan juga warga terdampak yang tidak hanya berasal dari Islamic Center saja, melainkan juga dari posko-posko lain yang berada di sekitar Kabupaten Aceh Tamiang. Ini kami menceritakan salah satu posko yang memang letaknya tidak terlalu jauh, namun jika dapat kami sampaikan masih ada beberapa desa yang terisolir, misalnya saja ada Desa Babo dan juga Desa Sekumur yang beberapa hari lalu ini juga sudah kami kunjungi ke sana. Valen, Jason dan juga pemirsa, di sana memang situasinya masih lebih parah, di mana infrastruktur rumah di sana hancur lebur, kemudian juga bantuan masih belum merata seperti bantuan makanan, kemudian juga di sana air bersih masih sangat terbatas, dan warga ini sangat mengharapkan perbaikan, terutama di Desa Sekumur yang ketika kami kemarin meninjau langsung ke lokasi, ini akses satu-satunya yang dapat dilalui untuk menuju ke sana adalah dengan menyeberangi Sungai Tamiang, yang mana ini kami perlu menaiki sebuah booth untuk dapat ke Desa Sekumur. Di Sungai Tamiang itu jaraknya sebetulnya tidak terlalu jauh, membatasi antara Desa Ratu Bintang dengan Desa Sekumur. Namun ketika kami sampai di sana, kami juga masih harus berjalan sejauh 2 km untuk mencapai titik-titik pengungsian. Dan ketika kami di sana, ternyata bantuan yang datang ini karena sulitnya akses, terjalnya medan, sehingga bantuan ini hanya dapat diletakkan di bawah saja. Yang mana warga ketika ingin mengambil bantuan ini harus berjalan di medan yang terjal, kemudian juga lumpur yang masih sangat banyak dan juga dalam, ini ketinggiannya bisa mencapai terdalam sekitar 1,5 meter. Dan kemarin juga kami sempat salah memijakan kaki di lumpur yang ada di Desa Sekumur, di mana ketika kami salah memijakan kaki saya ini terasa seperti tertarik dan juga ada sensasi seperti tercengkram oleh lumpur yang kemudian mengeras. Ini tentunya menjadi salah satu resiko dan juga bahaya yang juga dihadapi oleh warga yang ada di Desa Sekumur. Dan warga di sana juga berharap bahwa nantinya ini akses dapat segera diperbaiki, terutama di sana masih kurang sekali untuk alat-alat berat yang diharapkan dapat mengangkut lumpur-lumpur dan juga sisa-sisa material dari banjir dan longsor. Dan harapannya kemarin warga juga dapat menyampaikan langsung kepada istri dari gubernur dan juga wakil gubernur Aceh yang menyambangi Desa Sekumur yang juga berbincang dengan kami di sana, dan kami menanyakan bagaimana konsistensi dari pemerintah Provinsi Aceh untuk menangani bencana yang terjadi di sini. Mereka memastikan akan berfokus dan juga memperhatikan perbaikan serta percepatan dari pasca bencana yang ada di sini. Dan tentunya ini menjadi harapan kita semua agar sama-sama kita memperhatikan bencana yang terjadi di sini, bahwa masih ada desa-desa yang sulit dijangkau, sulit diakses dan juga terisolasi. Dan semoga ini dapat segera tertangani. Tentunya kami berharap Aceh dapat segera bangkit dan juga pulih. Demikian Valen dan juga Jason. Terima kasih jurnalis Metro TV Tia Iskandar atas laporan langsung Anda, dan selamat bertugas kembali, utamakan keselamatan Anda.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.